Saya dengar di beberapa isu bahwa sebenarnya KIB ini dipersiapkan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari eksternal yang tadi AA bilang. Kan dinamika. Berarti membuka peluang, tetap ada peluang. Kan para ketua umum sudah bicara, memungkinkan sekali calon presiden dari luar koalisi. Dan kita juga masih membuka pintu koalisi dengan partai-partai lain. Ya, untuk apakah bergabung. dengan itu, dengan kata lain, Golkar tidak pede mencalonkan Pak Erlangga Hartarto? Oh, kan belum diputuskan, Bang Ari. Belum diputuskan? Belum diputuskan. Jadi kita menyusun bagaimana kendaraannya dulu. Kendaraannya dulu. Dengan mengusung koalisi ini. Nah, kalau saya ngelihat sih sebenarnya ada celah lain untuk kemudian mendorong Pak Erlangga Hartarto untuk maju. Partai Golkar selama ini masuk jajaran elit partai. Kenapa kemudian tidak mendorong presidensial threshold 0%? Ketika 0%, jalan akan lebih lapang untuk Pak Erlangga. Bagaimana? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ari Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena dalam acara Editorial Talk, sebuah diskusi mingguan yang diselenggarakan oleh Kedai Pena yang membahas isu-isu mutakhir dalam hal politik dan pemberitaan lainnya. Sudah bersama saya Andika Hasrumi. Saya panggilnya apa nih? AA. Siap, AA bisa. AA bisa. Andika ya? bisa. Andika bisa. Siap, karena lebih senior saya panggil AA aja. Siap, Bang Ari. Alhamdulillah. AA, apa kabar? Alhamdulillah, Bang Ari gimana, sehat kabar? Alhamdulillah, baik. Kayaknya meskipun sudah purna tapi masih aktivitas masih banyak. Iya, terus karena masih ada beberapa tanggung jawab tampuk organisasi yang saya pegang, Bang Ari. Iya. Masih Ketua Karang Taruna ya? Masih Ketua Karang Taruna Provinsi Banten. Provinsi Banten. Betul, dan Tagana juga. Tagana masih. Jadi menjadi koordinator Tagana Provinsi Banten. Lalu katanya juga wasekjen ya? Ya, kalau di sisi kepartaian, saya diberikan amanah menjadi wasekjen DPP Partai Golkar. Iya. Jadi masih terus running ya, meskipun sudah nggak ngejabat ya. Ya, karena kan mungkin pengabdian bisa dimanapun juga. Betul. Memberikan tadi sumbangsih pemikiran dan penguatan bagi pembangunan Banten kan bisa dari berbagai lini. Betul ya. Gimana, ada perbedaan nggak selama ngejabat dan setelah ngejabat? Ya, tentu ada kan kondisi kedinasan selama saya diberikan amanah menjadi wakil gubernur, ya di sana kita terikat dinas ya Mas ya. Jadi banyak sekali tugas-tugas yang harus dilakukan dan diselesaikan dalam rangka tadi memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Karena di dalam tadi sisi koordinasi antar pemerintah ya, karena Pemprov ya, pemerintah provinsi. Kalau selepas itu kayak nggak punya beban kali ya, bebas kemana saja ya? Iya, setelah purna, ya saya kira perbedaannya karena tadi tidak terikat dinas saja Mas. Tetapi kalau kegiatan, kalau dari sisi tadi berbagai macam informasi dan juga sisi dari supporting pembangunan kan saya lakukan di luar dari pemerintahan, bisa lewat tadi dalam kaitan organisasi kepemudaan ya, termasuk tadi dalam kaitan tadi organisasi penanggulangan bencana, kan itu juga salah satu yang menjadi organisasi mitra pemerintah daerah. Kang, ini kita masuk ke tema kita kali ini soal politik persiapan menuju 2024. Kita sudah siapkan beberapa pertanyaan nih kan oleh tim redaksi. Pertama itu saya ingin bertanya nih, meskipun pemilu ini masih 2024 ya Kang ya. Betul. Tapi dinamikanya sangat berkembang dengan baik. Nah, apa saja yang dipersiapkan oleh Kang AA itu untuk kemudian mempersiapkan diri menuju 2024? Ya Bang Ari, jadi karena memang kondisi pemilihan di 2024 ini kan konstelasinya berbeda dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya. Kita diserentakkan di setiap daerah dan termasuk juga kita menghadapi pemilihan presiden dan juga legislatif. Nah, termasuk tadi dalam konteks pemilihan kepala daerah ini kan kursinya menunggu dari hasil raihan pemilu legislatif 2024, Bang Ari. Jadi bagaimanapun juga kita dapat melihat nanti rencana strategi langkah apa yang akan dilakukan itu ya memang setelah ada hasil dari hasil legislatif 2024 sebagai kendaraan pemilihan kepala daerah. Begitu ya? Betul. Jadi konsentrasi awal ini bagaimana mempersiapkan
khususnya Partai Golkar untuk siap menghadapi perhelatan pemilihan legislatif di 2024. Nah, kalau Partai Golkar sendiri sudah menjadi rahasia umum bahwa besar di Banten. Nah, bagaimana cara untuk mempertahankan kejayaan Partai Golkar di Banten? Bahkan kalau bisa mendorong juga Partai Golkar secara nasional dari perolehan suara. Iya, dalam kaitan strategi politik yang paling kita fokuskan sekarang adalah konsolidasi mesin partai, Bang. Mesin partai. Bagaimana mesin partai ini dari setiap tingkatan, khusus di wilayah Provinsi Banten dulu ya, Bang. Ya. Itu di wilayah provinsi, kabupaten kota hingga tingkat kecamatan dan desa kelurahan itu harus mereka aktif berjalan, memberikan tadi istilahnya informasi sosialisasi terhadap masyarakat secara luas akan hasil dari kinerja Partai Golkar seperti itu. Nah, kalau untuk lebih konkretnya di bawah setiap ranting atau cabang itu apakah sudah terkonsolidasikan dengan baik, dan kalau belum apa yang langkah? Ini sedang berjalan, Bang. Sedang berjalan. Konsolidasi partai itu kan terus dilakukan. Menghadapi perhelatan 2024 ini kan tentu energinya sangat luar biasa nih. Di awal kita menghadapi Pileg dan Pilpres, nanti di akhir tahunnya di bulan Novembernya kita menghadapi pemilihan kepala daerah. Kepala daerah, betul. Konsolidasi itu tetap kita lakukan secara masif pada saat ini, termasuk juga penguatan struktur partai, pembenahan organisasi pendukung partainya juga, ya termasuk dari komposisi personalia kepengurusan yang ada di setiap tingkatan. Nah, itu akan berjalan selaras dengan strategi politik nasional. Saat ini Partai Golkar menginisiasi Koalisi Indonesia Bersatu bersama P3 dan PAN. Betul. Nah, apakah ini berdampak terhadap konsolidasi di bawah? Ya, kalau dalam kaitan koalisi kan tentu ini menjadi salah satu hal yang positif bagi kami untuk menjalin komunikasi ya dengan partai yang sudah tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu ini dengan PAN dan P3. Tetapi dalam kaitan konsolidasi internal ya kita tidak terganggu. Kita sudah melakukan konsolidasi internal secara komprehensif dan masif dalam kaitan penguatan dari Partai Golkar itu sendiri. Gitu. Jadi itu biarkan nasional yang teman-teman pusat ya. Kita di daerah ini tinggal menjalin komunikasi dari awal dengan teman-teman P3 dan PAN yang memang sudah terjalin dari struktur tingkat nasionalnya. Kita di daerah tinggal kita jaga. Gitu. Bagaimana komunikasinya, konsolidasinya, koordinasinya agar tetap terjaga tadi komunikasi politiknya. Ini kalau saya lihat ini seperti apa ya? Teman-teman itu sudah mempersiapkan peta jalan ya untuk kemudian mempersiapkan Pilpres 2024. Iya. Nah, itu apakah itu benar? Sebetulnya dengan tadi diawali Koalisi Indonesia Bersatu ini kan kita mengawali langkah strategi politik dalam konteks ya tadi 2024. Tentu kalau kita melihat bahwa kita memiliki Golkar sendiri dengan rekan-rekan dari P3 dan PAN memiliki strategi untuk juga dapat membangun koalisi bersama. Yang misalnya nanti akan memunculkan nama calon presiden. Nama calon presiden? Misalnya nama calon presiden dan sudah disebutkan oleh para ketua-ketua umum. Jadi bisa dari luar koalisi, bisa dari dalam koalisi. Boleh bocoran sedikit? Belum. Kalau itu belum diputuskan. Karena kita sekarang menjalin komunikasi dari sisi koordinasi kepartaiannya. Koordinasi kepartaian. Saya dengar di beberapa isu bahwa sebenarnya KIB ini dipersiapkan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari eksternal yang tadi bilang. Kan dinamika. Berarti membuka peluang, tetap ada peluang. Kan para ketua umum sudah bicara, memungkinkan sekali calon presiden dari luar koalisi. Dan kita juga masih membuka pintu koalisi dengan partai-partai lain. Apakah dengan itu, dengan kata lain, Golkar tidak pede mencalonkan Pak Airlangga Hartarto? Kan belum diputuskan, Bang Ari. Belum diputuskan. Jadi kita menyusun bagaimana kendaraannya dulu. Dengan mengusung koalisi ini. Kalau menurut sosok Ganjar Pranowo seperti apa? Kalau dari sisi politik pemerintahan kan pada saat saya menjabat wakil gubernur ya sebagai koleha sesama kepala daerah. Ya tentu dalam konteks nanti kebijakan politik yang akan dikeluarkan oleh Partai Golkar kan sudah jelas tadi
dari koalisi Indonesia Bersatu ini ya memungkinkan juga dari luar koalisi. Dari luar koalisi. Memungkinkan siapapun itu. Berarti bukan cuma Pak Ganjar, Pak Erick Thohir bisa. Kemungkinan karena para ketua umum sudah bicara bahwa itu kemungkinan bisa dari luar, bisa dari dalam. Ya kami yang di daerah sekarang bagaimana konsentrasi kami adalah menguatkan konsolidasi mesin Partai Golkar khususnya, Bang Ari. Begitu ya? Begitu. Kalau bicara soal memanaskan mesin partai, kita sudah sama-sama tahu Golkar itu dalam beberapa episode Pilpres itu nggak punya calon. Terakhir Pak Wiranto kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, betul. Bagaimana AA ngelihat sosok ketum sekarang Pak Airlangga Hartarto yang dari banyak survei itu mengatakan bahwa elektabilitasnya itu masih jauh dari harapan. Ya, besar harapan seluruh kader tidak hanya di Banten menurut saya, seluruh Indonesia merindukan calon presiden itu dari kader Partai Golkar. Dan ini kan masih ada waktu 2 tahun ya, Bang Ari ya. Jadi semua instrumen Partai Golkar sekarang sedang bekerja keras untuk bagaimana memaksimalkan tadi potensi dari calon yang akan kita usung, yaitu Bapak Airlangga Hartarto. Ya, kerja keras dari seluruh elemen Partai Golkar ya harus betul-betul berjalan secara masif. Ya, agar dapat tadi mampu mendongkrak dari sisi elektabilitas dari Pak Ketua Umum Pak Airlangga Hartarto tentunya, Bang Ari. Selama ini pola yang dimainkan oleh Pak AH itu relatif konvensional. Pasang baliho, pasang banner dan yang lain-lain. Tapi hasilnya agak mengecewakan. Ada nggak treatment lain yang dilakukan untuk mendongkrak, untuk agar Pak Airlangga Hartarto elektabilitas tetap di atas? Ya, kalau saya melihat bahwa kebijakan dari teman-teman pengurus DPP Partai Golkar, ya memang kita sekarang berkonsentrasi dulu untuk bagaimana mesin Partai Golkar ini mampu mensosialisasikan hasil kerja dari Bapak Airlangga selaku Menko Perekonomian. Ya, jadi beberapa gagasan, ide selama kondisi pandemi saat ini yang memang telah berhasil tadi dikomandoi oleh Pak Menko Perekonomian itu Pak Airlangga Hartarto dalam konteks penguatan ekonomi. Ya, seperti itu. Ya, gitu ya. Jadi lebih menyuarakan lagi keberhasilan di PEN itu hasil kerjanya. Karena masyarakat juga kan harus tahu calon yang kita usung ini sudah bekerja dengan maksimal. Kan tagline-nya sudah jelas, bekerja untuk Indonesia. Betul. Nah, kalau saya ngelihat sih sebenarnya ada celah lain untuk kemudian mendorong Pak Airlangga Hartarto untuk maju. Partai Golkar selama ini masuk jajaran elit partai. Kenapa kemudian tidak mendorong presidensial threshold 0%? Ketika 0%, jalan akan lebih lapang untuk Pak Airlangga. Bagaimana? Iya, konstelasi kebijakan itu kan ada di Bapak Ketua Umum ya. Dari sisi kebijakan parliamentary threshold yang akan nanti menjadi acuan bagi pemilihan presiden. Tentu karena dalam kapasitas kacamata saya sebagai Wasekjen PP, ya tugas saya bagaimana mempersiapkan seluruh instrumen Partai Golkar yang tergabung di pemenangan pemilu Jawa 1 ya kalau saya. Pemilu dulu ya, baru Pilpres ya. PP Jawa 1 ini ya DKI Jakarta, Banten dan Jabar ini harus bisa bekerja secara maksimal. Iya. Kita sudah konsentrasi saya bagaimana menyiapkan mesin dan juga Golkar ini untuk siap bertempur di tahun 2024. Padahal kalau 0% bisa lebih lapang ya. Presiden threshold. Bisa, pemahamannya bisa. Itu juga. Tapi karena memang keputusan itu kan sudah istilahnya sudah dievaluasi dan digodok secara matang oleh keputusan partai. Tentu, Saya baca di beberapa artikel Mbak Nurul Arifin bilang katanya itu membunuh proses rekrutmen di partai. Apakah memang alasan itu memang yang menguka di internal Golkar? Ya, kalau saya melihat tadi sisi sudut pandang saya sebagai Wasekjen, saya memang lebih menitik beratkan fokus saya untuk persiapan komposisi dari Partai Golkar di wilayah Jawa 1. Gitu ya. Jadi kalau saya mengomentari kebijakan yang sudah diputuskan, apalagi oleh DPP Partai Golkar, nanti itu bisa disebut keluar dari real dan kebijakan partai. Tentu saya sebagai kader yang taat dan patuh, tegak lurus dan mematuhi bagaimana tupoksi saya sebagai Wasekjen pemenangan pemilu Jawa 1, saya berfokus di titik beratnya adalah di mempersiapkan tadi konstelasi mesin partai menjelang pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah 2024.